Sana-sana. Assalamualaikum, halo teman semuanya. Jumpa lagi ya di YouTube channelnya Lismis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Eh, dan di video kali ini aku akan meminta izin sama suami aku ya. Kita ngobrol berdua, me time, membicarakan mengenai keinginan aku untuk pergi ke Masjid Al Jabar. Katanya ya teman-teman di sana itu museumnya dan aku penasaran nih teman-teman, ingin ke sana, ingin melihat seperti apa sih museumnya. Kebetulan sih nggak jauh ya teman-teman, dari rumah ke Masjid Al Jabar itu nggak terlalu jauh, cukup 4 waktunya itu ya yang terbatas. Aku bisa, suami nggak bisa. Nah gitu teman-teman, ikutin terus ya video aku hari ini. Oke, untuk teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah nonton video aku. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh ya, sekedar info nih teman-teman, bagi yang ingin ke Museum Masjid Al Jabar itu katanya daftarnya dari aplikasi online ya. Teman-teman, itu yang berisik itu suara Abah ya, suara lagi benerin genteng. Soalnya pas 2 hari berturut-turut itu hujan deras ya teman-teman. Curah hujannya itu deras banget. Jadi mungkin pada bocor-bocor. Tuh. Yuk, kucing aku pengen makan. Ini udah siangnya teman-teman, sekitar jam 1 siang. Sebentar lagi suami aku pulang dan anak aku pergi kerja shift 2, sedangkan anak yang bungsu lagi sepedaan sama teman-temannya. Oleh-oleh rasa nawi teh, rasa coklat soga sugante rasa min. Oh. Selamat pagi teman-teman semua. Kemarin aku sempat ya ngomong ingin minta izin untuk pergi ke Masjid Al Jabar. Tapi kemarin tuh kan baru pulang kerja ya, jadi gak mungkin ngomong langsung, kan posisinya capek, gak enak ya. Oke, sekarang aku akan ngomong ya. Deg-degan nih. Oh, kopi tasnya. Kopi. Kerjaan gak? Ibu? Andrea ke Masjid Al Jabar boleh? Masya Allah. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau ke Museum Masjid Al Jabar, boleh unduh ya aplikasi Sapa Warganya, kita daftar online di sana. Oke, ternyata dapat izin, kita pergi ke sana ya. Oke teman-teman, sekarang aku sudah siap-siap untuk ke Masjid Al Jabar dan suami aku lagi sholat. Ini aku bekal kantong ya, kantong buat sendal nanti di sana. Helm, air minum. Kita daftar dulu online ya di Sapa Warga sambil nunggu jam 1 siang.
Tuh kalau rombongan gitu teman-teman pakai dress code. Waktu itu ada sih di tempat aku ngaji, cuman aku nggak ikut. Nggak apa, terima kasih. Panas. Dulu kita pernah kesini ya, pas pembukaan pertama. Panas, lumayan panas. Malamnya itu air mancur. Wah, kenal. Jadi lihat tuh. Tuh bawa kantong tapi mah. Tapi kos kakinya bawa pakai tuh. Panas. Bapak tuh pakai kos kaki. Coba. Mana ya? Kantongan. Tuh, enak angin. Langsung ke atas atau di dia? Oh, tempat itu mah kamar mandinya, WC, tempat wudhu. Tadi batal ke wudhu nak? Bapak tadi wudhu batal ke mana cewek di dia? Bisa kan? Cewek kan buka kerudung. Nih, masya Allah banget ya. Carinya mengir. Suami aku udah duluan teman-teman, panas. Lupa tadi nggak ngasih tahu pakai kaos kaki. Jadinya gitu. Jangan, bapak tong di mana wae? Dibawa ke dalam. Kayak hilang nyeker. Bener gak sih kesini? Oh iya benar. Benar ini. Nah ini teman-teman, kita masuk lewat sini ya. Kita lagi tunggu giliran masuk ke bagian jam 13.30. Alhamdulillah masuk. Depan ring ya, munduran tuh ke belakang, munduran. Kita mundur ke belakang karena pusing terlalu depan. Dengar musiknya aja aku mah merinding.
Yuk kita masuk. Kita sekarang berada di bawah sebuah kotak yang di sekelilingnya yang berisi tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Muhammad SAW, yaitu peristiwa penyerangan dari pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang diperkirakan datang dari kota sana, dari Yaman menuju ke Mekah, yang pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abdullah, yang hendak menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Namun sebelum tiba untuk menghancurkan Ka'bah, lalu di dekat sekitar gerbang kota Mekah pada saat itu, burung-burung ababil diutus oleh Allah untuk mempertahankan kedudukan Ka'bah. Sehingga di lukisan di sana itu lukisan karya Jawa Barat yang menggambarkan bagaimana lalu latahnya pasukan gajah tersebut ketika burung-burung ababil datang melempari gajah-gajah tersebut dengan batu-batu dari neraka. Seperti yang kita ketahui juga bahwa peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Fil, yaitu di sana ada ayatnya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan dalam peristiwa tersebut tepatnya pada tanggal 12 bulan Awal tahun 571 Masehi atau tahun gajah, menerima seorang nabi yang diizinkan yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kata ayat bagi seluruh alam. Yang berita kelahirannya ini sudah tertulis pada kitab-kitab terdahulu seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 bahwa nama Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu dituliskan di dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Nah, untuk di sini ini ada sejarah keluarga Nabi Muhammad SAW dari garis turunan ayatnya dalam Taurat yang diabadikan saja. Dari Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan Anas bin Khuwailid sampai Khuwailid bilang, karena dari Khuwailid bilang bahwa Rasulullah SAW yang saya katakan dari Khuwailid kemudian itu menjadi suami istri, itu ternyata masih dari satu nasab yang sama dari Khuwailid bilang. Nah, ini kalau masih Rasulullah ketika beliau orang yang tinggal sama ibu tuannya, yaitu Ibu Sa'diyah, ketika beliau masih istri, perkampungannya masyarakat, mendapatkan beberapa yang unik. Jika dari usia Muhammad sampai ke tempat bekerjanya, jika usianya maka dan setelah terbukti menjawab Rasulullah ketika bersama akhirnya sebelum memanggil ketika pamannya Khalid. Nah, ketika bersama pamannya di sini Rasulullah mulai memasuki dua fase, ada fase bergembala dan fase berdagang. Jadi dimulai ketika usia 8 tahun mulai ikut bergembala untuk membantu perekonomian pamannya juga pada saat itu. Dan mulai ikut berdagang dari usia 12 tahun. Dan mulai usia dalam berdagang itu di usia 20 tahun. Dan ya mencari hubungan kerjasama yang baik dengan orang kita, yaitu saya kerja di Khuwailid dan kemudian menjadi istrinya. Dan mereka keduanya Di foto di Pak, aman di foto ini kamu. Nah, ini ada media interaktifnya bisa digunakan juga, silakan saja, boleh digeser-geser ya untuk dibaca oleh infonya barangkali sudah ditulis ada mungkin. Nah, untuk pernikahan Rasulullah Sayyidah Khadijah ini melibatkan mas kawin yang sangat besar pada saat itu. Di sini dituliskan sebanyak 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Jumlah yang sangat luar biasa diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah di usianya ke 25 tahun, yang menunjukkan bahwa Rasulullah sudah sangat sukses dalam berdagang. Tapi walaupun demikian, beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Ya. Dan gambaran kesederhanaannya bisa dilihat di area sebelah sini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Devina dan juga. Terima kasih atas info baik Bapak Ibu dan juga Dek. Di sebelah sana terdapat ilustrasi dari kehidupan hidup Rasulullah. Itu menggambarkan bahwa Rasulullah itu tetap berlaku sederhana meskipun sudah menjadi orang yang sukses, dan juga kekayaan dari Rasulullah ini digunakan untuk jalan berdakwah. Dari sampingnya pada awalnya dan kemudian juga ada beberapa dosanya datang ke arah yang sama dan termasuk oleh Khalid Sifwa. Di mana Khalid Sifwa ini yang tersedia 1 tahun sekali pada tanggal 9 Juli. Apanya nih ya? Di sini Pak, foto WhatsApp. Jadi tilu. Gambarnya emang ada ya, baca-baca aja ya. Asal mau jatuh. Itu
semuanya duduk di atas ini teman-teman, tapi aku gak berani, takut ngeri. Baik Ibu Bapak, pemanggilannya sudah selesai. Silakan untuk turunnya ke sebelah sini. Izin apabila takut jatuh, silakan saja Ibu Bapak berpegangan pada kain tadi di sebelah kiri. Disarankan gak usah pakai kaos kaki ya teman-teman, licin. Kecuali yang kaos kakinya itu bagus ya, Salah satunya anti licin. ancaman akan dibunuh, sehingga turunlah perintah pada Rasulullah SAW berhijrah. Dan kala itu hijrah pertama Rasulullah adalah ke kota Madinah. Dan di sini Bu Bapak telah sampai di fase yang ketiga, yaitu fase Madinah. Silakan untuk di fase ini Bu Bapak melihat-lihat, mendokumentasikan, silakan saja. Untuk durasi di area ini kurang lebih 5 sampai 7 menit. Sebelum nanti melanjutkan ke fase yang terakhir. Menurut alurnya lurus terus saja, sedangkan itu ada area persamaan. Sedangkan ini adalah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan selama 10 tahun. Bapak, di kota di sana, di pintu itu. Itu. Nah, ini di pintu di pintu. Itu di pintu. Setelah mendengar kabar tersebut, Kali apa, Rasulullah Mas? mengirim 10.000 pasukan menuju Mekah. Kalau di gambar itu, gambar itu. Tahun 11 Hijriah. Cantik banget karpetnya. Rasulullah wafat setelah Ini. melakukan sholat subuh berjamaah yang diimami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Sebelum sampai di Mekah Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di daerah yang bernama Kuba dan membangun masjid pertamanya, yaitu Masjid Kuba. Saat tiba di Madinah, Rasulullah disambut dengan banyak orang. Jadi ada tentang persoalan Islam di dunia, Bapak Ibu sekalian, ada jalur-jalur perdagangan yang mempengaruhi bagaimana masuk Islam ke daerah Nusantara ketika itu. Ada 3 jalur yang populer di Indonesia, dari mulai jalur kayu manis, jalur sutra hingga jalur rempah-rempah. Boleh silakan bergeser jalan sebelah sini, nanti kita akan masuk ke fase Islam Jawa Barat. Ini ada rekan saya Kak Yudis yang akan menemani. Baik, Bapak Ibu, mari kita lakukan lagi perjalanannya. Di depan kita juga ada penjelasan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pada saat itu, Islam masuk ke Indonesia melalui 4 cara. Yang pertama melalui perdagangan, kemudian ada pernikahan, selanjutnya ada pendidikan, dan yang terakhir adalah akulturasi budaya atau percampuran budaya. Yang mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui daerah Aceh yang ada di bawah Sumatera. Oleh karena itu di Aceh terdapat kerajaan sama-sama yang bernama Samudra Pasar. Untuk yang di sebelah kita, ini adalah peta Jawa Barat dan juga sekitarnya. Islam pertama kali masuk ke Jawa Barat itu melalui daerah yang bernama Cirebon. Karena maksudnya dekat dengan lautan. Dan salah satu penyebaran Islam pada saat itu adalah Syekh Syarif Datul atau kita kenal sebagai Sunan Jatim. Kemudian Islam juga menyebar melalui bagian utara. Hingga akhirnya sampailah di Banten. Nah, di Banten ini Islam disebarkan oleh anak Sunan Jati yang bernama Maulana Sasmin, yang mana beliau juga menjadi sultan pertama dari Kesultanan Islam Banten. Dan karena Islam pertama kali masuk ke Jawa Barat itu melalui daerah Cirebon. Oleh karena itu Bapak Ibu, di belakang kita ini ada gerbang Cirebon. Ini ada di fase yang terakhir. Mereka juga bisa melihat ada orang penting yang melalui penyebaran Islam di daerah Jawa Barat. Mulai dari Haji Kuswa sampai ke Nah, kita pakai sedikit ke sebelah sini. Ini ada 6 ada mulai dari pesantren Pondok sampai ke pesantren yang ada di
Ini adalah ini ada sensornya, hanya tinggal diletakkan. Ini kenapa namanya Perang Sudawi? Karena pikiran Al-Quran ini menggunakan dari daerah-daerah yang ada di sana. Contohnya ini motif Cirebon sama dengan yang di atas di sini. Kita ada bentuknya. Oh beda. Juga ada motif Sudarmaju dan masa beda. Boleh dicoba aja kayak sana. Kurang lebih ada 11 motif Bapak Ibu yang terdapat di Al-Quran Perang Sudawi. Di tengah-tengah kita juga ini adalah bentuk dari Al-Quran Perang Sudawi. Ukurannya memang sebesar ini. Ini replikanya 1:1. Dan ini semuanya bukan dicetak melainkan ditulis tangan. Ya, ya tadi Bapak Ibu dulu. Kalau yang ini motifnya sangat mewah. Bapak Ibu bisa melihat yang aslinya itu ada di perpustakaan dari Bandung. Sedangkan untuk yang di sebelah kita ini adalah replika dari tempat untuk menyimpan Al-Qurannya atau kotaknya. Yang mana satu kotak ini hanya bisa menyimpan kita sebanyak 10 juz saja. Dan ada 3 replika saja yang Bapak Ibu menyimpan 10 juz Al-Quran. Sekarang kita bergeser sedikit ke sebelah sini, di depan kita lihatnya berada di sebelah kanan. Di sini ada 4 masjid terkuat yang ada di daerah Jawa Barat. Mulai dari Masjid Al-Aqsa sampai Ini adalah ini juga ada bagian-bagian dari kacangan sebelahnya, kaca pagar, gerbang, atap dan lain-lain. Boleh silakan saja untuk diabadikan terlebih dahulu. Siapa Ibu untuk melanjutkannya bisa ke sebelah sini ada Kak Sela yang akan membantu. Oke, terima kasih Kak Denis. Selamat pagi Bapak semua, selamat sebelah sini saja yang sudah. Sini adalah area Islam dan perjuangannya di Jawa Barat tersebut yang melahirkan adanya gerakan Polawing, ada Kalung POC, sebelah sana itu ada kereta api, ada penerangan yang digunakan para santri terdahulu, gambarannya seperti ini, dan juga ada media belajarnya. Boleh silakan dilihat-lihat, didokumentasikan, dibaca, foto ataupun di video. Ini Quran zaman dulu ya. Asli Pak. Itu gambaran aja Pak, guys. Gambarnya. Sistem perjalanan Islam adalah pembuka TNI. Jadi adanya laskar Hizbullah dan laskar Sambil lagi menjadi cikal bakal terbentuknya TNI yang sekarang. Dan di sini juga ada sistem pendidikan Islam tradisional yang mana pada abad ke-13 sampai abad ke-19 adanya sistem pendidikan Islam tradisional ini melahirkan banyak sekali ulama yang terkemuka dari Indonesia. Di antaranya ada Syekh Muhammad Al-Bantani, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan seiring berkembangnya zaman, lembaga pendidikan Islam tradisional ini berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam modern dengan diadakan oleh organisasi-organisasi keislaman seperti adanya Universitas Muhammadiyah. Itu telah penting dalam menentukan dalam berkembangnya lembaga pendidikan Islam modern. Ini juga ada Perguruan Islam, juga ada organisasi-organisasi kemasyarakatan dan organisasi keislaman nasional dan Jawa Barat bebas. Yang terakhir kita akan menonton, silakan bagi yang sudah melihat lihatnya, mereka sudah sendiri dan nomor dulu kita akan duduk dan menonton tayangan yang akan memberikan gambaran bagaimana ekspresi budaya di Indonesia. Masjid Al-Jabar adalah masjid ini pada bentuk yang berulang. Ini membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter, didirikan dengan kecil, berada di Danau Retensi sebagai bangunan masjid, sehingga konsep masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terakhir. Dari awal, Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gereja juga. Secara Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu,
namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Oke, Ibu Bapak sudah semua. Yang dulu tidak apa-apa, tapi kalau langsung keluar pun tidak apa-apa. Untuk keluarga dari sebelah kiri, sebelah sana. Terima kasih berjalannya. Terima kasih juga Bapak. Oke, sudah selesai teman-teman, kita pulang. Maksudnya kita menuju pintu keluar. Alhamdulillah. Itu suami yang duluan. Dia menoyod aja duluan. Tuh. Banyak santri-santri ya yang berkunjung ke sini. Lumayan capek sih. Kita di sini sambil nunggu azan. Insyaallah. Pada seluruh jamaah di Masjid Raya Al-Jabar, Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Insya Allah langkah demi langkah hadirnya jamaah di masjid ini, Allah memberikan rahmat, ampunan serta keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melaksanakan sholat asar berjamaah, disilakan kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar ataupun yang sudah berada di area dalam Masjid Raya Al-Jabar agar bergegas untuk mengisi saf depan terlebih dahulu. Untuk jamaah ikhwan terutama di saf sebelah selatan, mohon keikhlasannya untuk sedekah melangkah agar safnya sempurna. Maka disilakan bapak-bapak yang masih berada di tengah ataupun jamaah awat ibu-ibu yang masih berada di belakang, disilakan agar langsung merapatkan safnya untuk mengisi saf depan terlebih dahulu. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nonton video dari aku hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye. Oke teman-teman, kita akan keluar area untuk membeli makanan dulu, cemilan ya Pak. Bapak ditraktirnya abinya. Kita cari jajanan dulu ya teman-teman. Ada bos nih yang mau traktir. Oke bos, traktir ya aku ya. Ya sini Pak.